sore Mbak Cindy, selamat sore Frida. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya cukup baik. Apakah sudah makan? Alhamdulillah sudah selesai shopping, saya makan dulu beberapa makan. Baik ya Mbak Cindy. Jadi pada sesi konsep kita hari ini mungkin Mbak Cindy masalah atau menceritakan kesan Mbak Cindy tentang sesuatu hal yang mungkin Mbak Cindy pikirkan beberapa waktu belakangan ini. Jadi gini, tujuan saya datang ke sini itu karena tadi saya ketrigger dengan masalah saya. Jadi tadi di kelas itu kan kita kan tadi ujian ya, tiba-tiba teman akrab saya itu ujian, jadi dia kayak nggak sama-sama saya gitu. Tadi waktu mengerjakan dia justru kayak memikirkan jawaban mereka dengan lain, sedangkan saya sebagai teman terdekatnya itu kayak bagian dengan saya tanya mengenai dari tanya ini apa itu bagian dari tentang saran saya juga punya teman dia, teman saya tadi. Kita teman yang dekat karena dulu sejak SMP, awal masuk SMP dekat saya sering main sama dia, saya jadi di rumah dia. Tapi tiba-tiba nggak tahu ada apa itu dia mengunjungi saya tanpa sebab iya, saya kurang tahu apa seperti yang saya lihat. Tiba-tiba waktu saya ngobrol gitu biasanya saya bikin kayak gitu. Jadi sama beberapa orang nanti saya samperin, dia saya tanya ke teman saya yang tadi ngobrol sama dia kenapa ya kok meninggal dari saya. Dan tidak nggak tahu, hanya orang sendiri dia teman kita penyakit kita juga bingung harus gimana. Apakah Mbak Cindy pernah bertanya ada teman dekat Mbak Cindy kenapa tiba-tiba menjauh Mbak Cindy seperti itu? Saya sedikit sensitif dan tempat berbeda. Jadi ketika sudah ada orang yang bersikap cuek sama saya dan sama saya itu, saya langsung berpikir kalau berarti orang ini nggak suka sama saya. Jadi saya lebih baik untuk membatasi hubungan sama dia daripada saya sendiri nanti yang sakit sedikit. Tapi sebelum itu apa pernah Mbak Cindy mulai sendiri mungkin tahu bahwa ada kawan saya yang dia itu tidak suka karena kan kita jadi sendiri saat saya dari kelas 7 sampai kelas 9 itu kita sendiri. Dan waktunya ini pas akhir kelas 9. Jadi saya gimana ya, hampir setiap kegiatan yang saya lakukan itu pasti ada dia. Jadi saya nggak tahu kalaupun saya salah kan dia juga bisa tegur gitu. Kenapa kok cuma tapi Mbak Cindy ini sudah dekat lama ya sama temannya itu. Jadi katanya dari kelas dari kelas 7 Mbak Cindy berarti sudah bisa memahami ya karakter
seperti apa? Dia untuk anak-anak sensitif juga sama kayak saya, tapi dia agak suka marah. Ya, dia kayak tahu gitu terus dikit-dikit ngambek gitu. Karena jadi waktu itu dia nggak masuk. Terus ada teman saya juga yang selama di dalam itu duduk dia. Terus besoknya lagi pas dia masuk, dia juga tiba-tiba dia jadi teman saya gitu. Tiba-tiba ya saya juga nggak tahu apakah karena dia cemburu karena teman saya itu duduk di bangku dia. Tapi apakah dia tahu? Apakah ada orang lain yang tahu? Mungkin tahu sih karena kan anak-anak itu kalau misalnya ada hal apa gitu diceritain terus dulu, mungkin dia dengar gitu. Itu yang menyebabkan dia tidak Ya itu mungkin jadi salah satu penyebabnya. Tapi apakah dari dulu berteman sama dia ini pernah dia mengatakan misal Mbak Cindy melakukan kesalahan membuat dia sebenarnya pernah dia mengatakan itu langsung? Dia anak-anak itu kebetulan kan waktu kelulusan itu kan waktu corona ya kan, jadi kita nggak perlu masuk setiap hari, jadi kita juga dari situ juga komunikasi gitu. Jadi dia ngasih tahu itu waktu udah lulus malahan saat sudah dia ketemu lagi saya. Waktu itu karena masalah kita itu dikasih bulan habis itu COVID jadinya online. Saya catatannya kami dari seperti dari sudah ada masuk ke saya chat saya ternyata itu dengan masalah saya. Dia bilang minta maaf karena akhir kelas 9 itu sebagian saya suka sekarang saya kelas saya itu masa kenangan yang paling prioritas ya. Ya, tapi justru dengan saya itu membuat kesan yang sedikit kurang enak. Apakah dari kejadian itu Mbak Cindy merasa trauma untuk mengenal orang lain atau punya teman baru? Sejak saat itu belum sebut, tapi aku dia buat orang yang ke Bali itu kan dia bisa minta maaf. Nah, kita kan punya mbak ini lalu di sekolah di sekolah Taruna, sekolah kayak asrama gitu di school kayak. Jadi kita kontekannya itu sekitar 1 minggu. Itu saya sakit, masuk rumah sakit, karena dia kan teman dekat saya, jadi saya ngabarin dia pertama ya, karena rasanya itu benar-benar deket banget tuh, kayak udah saudara sendiri gitu loh. Anggapnya udah saudara. Ya, saya panggil dia itu mama. Dekat itu ya? Iya, pas saya sakit, saya merawat dia. Saya tahu kan kalau dia orangnya itu sejak Sabtu sama Minggu, jadi saya dapatnya itu hari Jumat malam. Terus saya tahu dia online ini gara-gara sesuatu saya lihat setelah dia ternyata dia lagi main sama teman barunya. Jadi mulai saat itu saya kayak oh ternyata dia sudah nggak peduli sama saya gitu. Padahal ya dia pulang itu saya selalu nyamperin ke rumah dia. Terus bingung saya padahal udah pas betul gitu ya Bu, tapi tiba-tiba ada respon dari dia, nggak juga. Tapi apakah setelah Mbak Cindy melihat story-nya itu dia membalas chat itu atau tidak?
harusnya minggu depan ya libur, soalnya waktu yang pas saya cek itu dia nggak tahu ya itu kenapa dia nggak jawab chat saya. Minggu depannya itu dia balas chat saya karena mamanya gak ngasih tahu kalau saya sakit. Sedangkan pas itu saya sudah ketemu ke mama. Jadi dia baru mengabari Dia saya sesak kecewa sih sama dia. tadi kejadian itu ya. Ya mulai saat itu kayak apa-apa saya sudah mulai keras diri saya untuk tidak ganti pada hari-hari dia Tidak terlalu dekat juga sama ya dia itu membuat sampai sekarang saya kalau punya teman itu pasti selalu yang pertama itu keinget perilaku dia sama saya gitu menjadi cuek terkadang-kadang dia sama ya sama baik-baik saya itu gimana ya nanti kalau orang baru yang menurut sifatnya sama kayak dia gitu. Tapi apakah sejauh ini Mbak sendiri sudah punya teman baru yang sama dekatnya seperti itu sama Mbak sih? Untuk sama dekatnya sih mungkin enggak ya Bu, karena kayak diri saya ini masih membatasi untuk tidak terlalu dekat sama orang, apalagi sampai menjadikan orang itu kayak apa ya, karena saya pernah mengalami rasa sakitnya waktu ketika saya kehilangan teman atau cerita ketika dia juga tidak dekat lagi sama saya masih mengingat rasa sakit itu hingga sekarang. Untuk berteman sama orang yang baru saya kayak oh ya udah sebatas teman aja. Kalau yang cerita apa saya pikir kayak pendem sendiri. Tapi apakah sampai sekarang teman dekatnya Mbak sendiri dulu itu masih kontak? Kalau sekarang sih udah nggak sesering dulu ya Bu. Sekarang itu mungkin cuma kontak sebetulnya sewajarnya aja gitu, nggak seintensif dulu ya, nggak ya memang dari saya sendiri sih yang boleh membuatnya sendiri ya. Nanti sudah tidak pernah bertemu lagi ataupun sekedar bermain. Enggak sih Bu. Karena ya kan sekarang memang udah punya informasi masing juga masih berkegiatan dan juga kuliah di sini jadi seperti itu. Tapi apa pernah sekali-sekali itu dia mencet menanyakan kabar? Pernah sekali tapi enggak saya respon karena saya masih sakit saya sakit itu kenapa dia kok enggak respon sama saya gitu. Waktu dia tahu kalau kakek saya ini sakit ini. Berarti waktu itu dia baru merespon saat kita mana? Ya, Saat Mbak sendiri mengecek langsung enggak respon. Jadi sampai saat ini saya masih enggak mau terlalu dekat sama orang lain. cerita Mbak sendiri mengenai masalah Mbak sendiri. Mbak sendiri sekarang berarti masih suka merasa ke-trigger sama trauma-trauma itu. Iya sih. Trauma akan nggak mau lebih dekat sama orang lain ya, karena takut sakit hati dan sifatnya berat sendiri. Tapi mungkin Mbak Siti tidak bisa bahwa semua orang itu sama seperti Mbak sendiri, karena manusia ini kan mempunyai sifat dan karakter yang berbeda setiap orang. Mungkin ada yang baik, ada yang mungkin ada yang jahat juga, tapi itu bisa dibilang sebagian dari banyak orang. Mbak Cindy mungkin bisa mulai mencoba untuk terbuka sama orang,
bisa apa ya, percaya sama orang. Namun Mbak Cindy perlu melihat orang ini seperti apa, sikapnya orang ini seperti apa, apakah apa ya, dia bisa menjadi tempat cerita saya. Saya akan berusaha mengubah mindset saya kalau sekiranya sesuai apa yang itu sampaikan kepada saya akan mencoba untuk mengubahnya. Oke, Mbak Cindy, saya rasa sesi kita pada sore hari ini sampai di sini dulu. Mungkin kalau misalnya Mbak Cindy masih merasa tertrigger dengan perasaan itu, dengan trauma itu, Mbak Cindy bisa kembali menghubungi saya. Saya ucapkan terima kasih karena Mbak Cindy mau meluangkan waktunya untuk sekedar datang kepada saya dan menceritakan keluh kesah Mbak Cindy. Dia sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sampai saya tutup ya. Selamat sore Mbak Cindy. Tidak